Selamat pagi siswa kelas 5 dan kelas 6. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat. Kita juga boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita siapkan hati, kita akan menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Anak-anak, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bila di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat Tuhan. Dan kami juga memiliki kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami masing-masing, agar firman yang boleh kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh diingatkan lagi suatu kebenaran pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel ayat 11. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 15 dengan judul perikop Daud dan Batsheba. Ya, kita akan bacakan dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15 begini bunyi firman Pada Tuhan. pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan,
suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. kata Daud kepada Uria, Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daud ini? Yang pertama, satu kesalahan jika tidak diakui dan bertobat di hadapan Tuhan, maka akan beranak pinak. Maksudnya, satu dosa bisa menimbulkan dosa lain. Contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika anak-anak sedang berbohong, ya. Ketika anak-anak sedang melakukan suatu kebohongan, anak-anak akan melakukan kebohongan lain supaya apa? Supaya menutupi kebohongan anak-anak yang pertama, ya. Nah, begitu selanjutnya ya, berpola. Lalu yang kedua adalah kondisi rohani kita tidak pernah aman. Jadi setiap hari adalah peperangan untuk mematikan dosa dan menaati Allah. Jadi tidak ada ya saat dimana kita boleh berhenti bergantung kepada Allah, ya. Nah, siapakah di antara kita yang mempunyai karakter agung seperti Daud? Apakah ada di antara anak-anak yang bisa mengasihi Allah dan memuji Dia dengan puji-pujian yang lebih indah dari mazmur-mazmur yang pernah Daud tulis di Alkitab, ya? Tetapi jika Daud pun dapat jatuh ke dalam dosa sedemikian dalam, bukankah kita juga dapat, ya? Mari ibu ajak semuanya, mari kita senantiasa berjaga-jaga, jangan berhenti melihat kepada Allah dan berserahlah kepada Dia. Lalu bergantunglah sepenuhnya kepada Allah, ya. Karena kita bisa lihat ya, ketika Daud tidak lagi bergantung kepada Tuhan, sejak dia berniat untuk mengikat perjanjian dengan orang Amon, hingga peperangan melawan orang Amon dan Aram, Daud tidak lagi bertanya kepada Allah mengenai apa yang harus dia lakukan. Lalu aplikasi yang selanjutnya adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita bisa lihat ya dari kisah ini, ketika Daud tidak lagi bergantung kepada Tuhan, sejak dia berniat untuk mengikat perjanjian dengan orang Amon, hingga peperangan melawan Amon dan Aram, Daud tidak lagi bertanya kepada Allah mengenai apa yang harus dilakukan, ya. Tetapi di sini kita diingatkan untuk apa? Untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ya dari kisah ini, sejak Daud berniat untuk mengikat perjanjian dengan orang Amon hingga dia melakukan peperangan melawan Amon, dia tidak lagi bertanya kepada Allah mengenai apa yang harus dia lakukan. Tetapi di sini kita diingatkan lagi ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ketika sudah merasakan
hidup nyaman, semua tersedia. Untuk apa lagi berdoa? Untuk apa lagi memohon kepada Tuhan? Tidak seperti itu ya. Nah, Daud jatuh ketika dia berhenti berjuang di dalam peperangan. Daud tidak lagi maju bersama dengan pasukan Israel ya. Dia juga tidak lagi bertanya mengenai apa yang harus dilakukan kepada Allah. Nah, di sini kita diingatkan lagi ya anak-anak untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika anak-anak sudah merasa nyaman, semua sudah tersedia, mungkin anak-anak pernah berpikir untuk apa lagi berdoa, untuk apa lagi memohon kepada Tuhan. Bukankah tanganku juga sanggup untuk mendatangkan semua yang aku perlukan? Nah, mungkin anak-anak juga pernah berpikir, bukankah saya sudah cukup kuat untuk menjalani Mungkin hidup ini ini? saja yang bisa Ibu bagikan pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan lagi akan keseriusan dosa Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya, dan kami mohon Bapa, Engkau mampukan kami untuk selalu bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami juga Tuhan mau menyerahkan aktivitas kami pada satu hari ini. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini untuk devosi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.